suaranya kayak gimana ya. Ini sekali engkol nyala nih. Depan udah teleskopik walaupun masih pendek ini. Kalau dibandingin sama Matic atau Grand, lebih panjang Grand. Jadi travel suspensinya memang terbatas tapi udah enak banget. Dia udah Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh-subuh. Kali ini gue pengen bikin video tentang kelebihan dan kekurangan Suzuki RC 100 Bravo ini punya gue. Setelah berapa bulan pemakaian, akhirnya gue bisa menyimpulkan kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu. Juga bisa pertimbangan untuk membeli kalian. Jadi sebelum beli motor tua ini apa ya? Ya kalian minimal bisa dapat referensi apa aja plus minusnya gitu si motor ini. Jadi minimal ada gambaran dan apakah motor ini cocok buat kalian, terutama buat kayak gua nih badannya segede gaban gini. Gua nih gemuk dan motornya kecil gitu. Oke, kita mulai. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan bisa jadi kekurangan juga ya. Ini motornya super kecil, compact, jadi tidak semua postur badan akan cocok menggunakan motor ini. Kenapa tidak cocok untuk yang kayak gua nih rada tinggi? Karena dia seat positionnya sangat rendah. Jadi yang di atas 170 pasti duduknya rada melengkung punggungnya gitu. Punggungnya rada melengkung karena ini motornya kecil banget tuh kayak gini. Nah yang kedua kekurangannya dulu ya tadi. Jadi bentuknya kecil. Kekurangannya bannya ini nggak bisa di-upgrade ke size yang lebih gede karena dia ngotak ini si spakbornya. Jadi harus pakai yang model rata, kiri kanannya nggak bisa yang ngedonat gitu. Dan belakang juga sama. Belakang ada ini nih. Nih di sini ada spakbor belakang ini nyatu sama frame. Jadi kita nggak bisa leluasa pilih ban. Kalau orang yang gede gemuk kayak gua nih harus pakai ban yang rada gede supaya lebih kuat, dan dia masih harus pakai yang tube gitu, ban dalam. Jadi pilihan untuk ke tempat-tempat kayak gini nih ini rada risky sebenarnya. Rada risky bocor karena masih pakai ban dalam. Kekurangannya selain spare partnya, kekurangan selanjutnya ya, selain spare partnya juga lumayan mahal. Karena ini Suzuki itu termasuk rada mahal untuk part-part yang bukan fast moving ya. Kalau fast moving kayak busi, kampas rem, terus apalagi oli, ganti oli dan lain-lain tuh terjangkau lah, masih terjangkau.
Dan kekurangan selanjutnya seperti sebagaimana motor bebek pada umumnya, dia susah buat nyimpen barang. Dia nggak ada bagasi, jadi dibuka nih langsung frame, langsung tangki bensin. Di sini ada toolbox sedikit, jadi gua harus pasang kayak gini keranjang. Kemarin ada di keranjang tengah sih di sini, cuma gue sering bonceng anak gue, jadi ada kasihan dia kalau mau gue bonceng nggak bisa di sini, jadi gue copot dulu. Jadi untuk bawa barang, tapi sebenarnya ini motor kalau di Jepang ada seri RC50 Birdie, di joknya setengah, belakangnya ini rak barang gitu kayak CT125. Oke, jadi itu kekurangannya ya. Untuk akomodasi barang kurang, apalagi ya, kayaknya nggak banyak sih kekurangannya, karena ini memang motor gua pakai bukan buat motor harian, tapi kurang lebih itu ya. Nah dalamnya kayak gini, jadi cuma tangki bensin, ini olinya udah misah, toolbox segede gini udah aja, paling nyimpen lap-lap kayak gini. Oke. Dan kekurangan selanjutnya adalah posisi stangnya yang cukup di bawah ya. Kalau untuk yang tinggi 160-an mungkin nggak akan masalah, cuma kalau untuk yang 170 lebih kayak gua mundur gitu, turun banget gitu tangannya. Jadi emang karena motornya pendek sih, jadi tangan kita harus turun ke bawah gitu. Kadang-kadang awkward gitu untuk manuver belok kiri kanan tuh, kalau di bawah tuh kayaknya kita kurang kontrol terhadap motornya gitu. Biasanya kan di lurus atau sejajar dengan tangan enak itu buat driving kiri kanannya gitu, buat ridingnya. Oke, sekarang kelebihannya motor ini. Kelebihannya itu sekarang nih untuk motor klasik RC100, RC80 tuh termasuk yang harganya terjangkau ya. Jadi affordable buat dompet, terutama dompet kayak gua ini yang masih import-importan, masih membangun ekonomi keluarga. Jadi secara harga masih affordable. Harganya kan kalau C70 aja yang ori udah mungkin belasan ya. Untuk 2 taknya kayak F1 ZR atau ini Suzuki FR, RC80 atau Yamaha Alpha ya kisaran di atas 10, atau terutama yang sesuai plat nomornya dengan daerah kita ya. Kalau gua di Bandung, ini kebetulan dapat Bandung pajak hidup, itu lumayan harganya sih ya. Balik lagi kondisi motor sangat mempengaruhi ya. Terus kelebihannya lagi si RC80 punya gue ini RC100, yaitu 2 tak udah pisah gitu. Jadi oli sampingnya pisah, jadi kita nggak rebot, kita isi bensin murni aja, Pertalite atau Pertamax. Kalau gue pakai Pertamax, tapi karena kemarin overheat, karena kurang oli samping kayaknya, jadi gue tambahin lagi berkendara TV itu tambahin lagi oli samping sedikit di tangkinya langsung coy gitu. Jadi salah satu trik, karena kita pakai oktan tinggi di motor jadul tahun 86, oli sampingnya kita tambahin dikit. Sebenarnya ada setelan oli sampingnya nih di sini, di bawah sini, tapi karena ribet harus buka persneleng, step dan lain-lain, akhirnya gue langsung campur aja sementara untuk memudahkan supaya dia nggak overheat. Nah, RC100 itu juga sudah ada indikator bensinnya di sini. Nah, di sini ya, fuel empty, terus ada kecepatannya, ada trip, ada pengatur oli sampingnya dia kurang atau udah habis atau masih ada. Itu, dan ada indikator gigi di sini 1, 2, 3 dan ER. Kalau RC80 cuma sampai 3 aja, 3 speed. Kalau RC100 punya gue ini 4 speed dan lumayan kenceng sih, lumayan kenceng.
Oke, kekurangan lagi untuk RC100 ini, dia kunci leher dan kunci kontaknya misah coy, jadi PR juga. Jadi kita kontak on off di sini dan kunci lehernya di sini nih. Dan kalau lupa kita nyalain, ini masih ngunci gitu, bisa patah sih dudukan kunci lehernya di situ coy. Jadi kadang-kadang ribet juga, dia nggak satu kunci untuk kunci leher dan kunci kontak on off nya. Oke, kelebihan lainnya dari RC100 ini pajaknya yang sangat murah, kurang lebih 80.000 untuk di Bandung ya pajak si RC100 ini. Tapi tergantung tempat kalian juga sih sebenarnya ya. Untuk motor yang disimpan gak dipakai setiap hari, 80.000 setahun, masih sangat worth it lah gitu teman-teman. Ntar dulu ada mobil ya. Nah, saking kurangnya akomodasi barang, gua pakai tas kayak gini, gua selendangin di antara spion karena biar gampang ngambil barang gini, apalagi kamera, GoPro. Gue simpan di sini aja sih, jadi pas turun ya udah tinggal diangkat, barang-barangnya ke bawah semua. Tuh, ini gue posisinya dipindahin ya biar kena matahari. Kelebihan lain adalah motornya ini sangat irit, 2 tak irit, 100 cc, tenaganya mumpuni tapi lumayan irit, jadi tidak menguras kantong kalian, terutama untuk bahan bakar. Ya cukup untuk bepergian dengan gaya tapi tetap dengan irit, nggak terlalu menguras isi kantong lah. Selanjutnya yaitu suspensinya terkenal sangat enak ya untuk RC100 ini. Depan udah teleskopik walaupun masih pendek ini, kalau dibandingin sama Matic atau Grand, lebih panjang Grand. Jadi travel suspensinya memang terbatas tapi udah enak banget. Dia udah teleskopik. Belakang juga enak. Dan perpindahan gigi motor ini sangat halus. Mungkin ini yang terhalus di kelas bebek ya. Jadi 4 gigi 4 speed, tapi pindah gigi 1, 2-nya 1, 2, 3, 4-nya itu sangat halus. Jadi nggak nyentak. Nyentak kayak ibu-ibu galak ya, suka nyentak. Oke. Terus klasiknya dapat ya, dari segi desain juga ini klasik, kotak-kotak, boxy banget, lampu kotak, spion kotak, sayapnya juga semuanya ini ngotak-ngotak, spakbornya juga ngotak, semuanya ada otaknya coy. Tapi bagian belakangnya ini rada terlalu ngotak tuh. Bagian belakangnya terlalu ngotak sih kalau menurut gua, cuma ya selera sih kalau ini. Nah, dia udah ada lampu Ultraman di sini. Lampu apa bilangnya ya? Lampu senja atau lampu, pokoknya nyala sih ini kalau malam. Kalau dinyalain lampu ininya, nyala dia. Nggak harus malam juga sih kalau dinyalain aja. Tuh, dia udah ada starter, kickstart, electric starter. Jadi tinggal pencet aja. Jadi kalian nggak harus engkol terus. Ada kickstarternya coy. Ada electric starternya. Dan kalau rusak juga dinamo starternya nggak mahal sih, 150 ribuan kalau nggak salah. Kayaknya nggak afdol kalau review motor nggak ngedengerin suaranya kayak gimana ya. Ini sekali engkol nyala nih. Nah, suara Suzuki RC100 itu kencering beda dari 2 tak yang lain. Jadi emang karakter suaranya memang beda.
Nah kayaknya itu dulu yang gua inget kelebihan dan kekurangan Suzuki RC 100. Nanti kalau gua inget lagi gua kasih tahu lagi. Intinya motor itu tidak ada yang sempurna, motor tua motor muda semuanya. Kalau gua karena ada kenangan nostalgia sama si motor ini, makanya gua beli dan akan gua simpen. Ini plat D Bandung sesuai dengan domisili gua. Jadi kalian yang masih nyari-nyari motor-motor klasik. Oh ya, satu lagi, motor RC 100 nih tidak terlalu pasaran ya untuk motor bebek klasik. Banyak orang pakai Grand, pakai C70, terus pakai ini tuh rada jarang ya di jalanan, rada jarang gitu. Pokoknya mantap lah. Segitu dulu. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Terima kasih yang sudah. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Berkendara TV. Selamat bersenang-senang dengan kendaraan kalian. Salam Berkendara TV.